Teman-teman yang lain coba dicolek-colek untuk bergabung. Hendy, pertemuan terakhir sama Miss Niha ngebahas apa? Kemarin kan TO ya, jadi Miss Niha nggak masuk. Minggu yang lalunya, ingat ya? Udah bahas materi kelas 10 belum? Udah. Yang struktur atom. Oke, berarti kita lanjut nanti beberapa soal struktur atom. Kita kerjakan cepat, terus nanti bahas ke ikatan kimia. Kemarin itu soal dulu. Kita ambil soal. Nah, oh berarti kelas kalian udah duluan ya? Mantap. Hari Selasa padahal ya, kok kayak nggak ada gangguan sama sekali. Yang lain aja baru bahas sekali doang. Oke, kita bahas-bahas soalnya deh. Kalau ikatannya udah, asik. Kita bahas-bahas soal wangsit. Aduh, ini laptop kenapa ini? Kayaknya laptopnya agak-agak mengamuk. Kenapa nggak dimatiin AC-nya yang pulang terakhir? Oh, jadi pulang pas mati lampu. Pantesan lampu nggak dimatiin, AC nggak dimatiin. Ini teman-temannya udah dicolek-colek.
Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masih bahas struktur atom. Nanti kita akan bahas lagi tentang ikatan. Oke, kita akan coba bedah soal wangsit ya. Di sini baru snipping setengah halamannya ini. Maaf nih ya, nggak fokus hasil scanannya. Tapi ini kebaca nggak sih nih? Kebaca kalau yang sinyalnya kuat, nggak semakin pecah ya. Semoga kebaca. Untuk soal nomor 1, memiliki elektron yang sama. Berarti elektronnya berapa ini? Berapa elektronnya? Memiliki elektron yang sama dengan 3216S. Elektronnya berapa ini? 3216S. Berapa jumlah elektronnya? Jumlah elektronnya berapa? Ini di sini. 16. Mana nih yang jumlah elektronnya 16? Yang ini berapa elektronnya? 17 min. 17 min. 17 min berarti berapa elektronnya? 18. Kalau yang ini 16 plus 15. Aduh, ini tulisannya. Yang ini 18 2 plus 16. Udah. Soal nomor 2. Bener nggak ya? Nah, ini kita bisa pakai konfigurasi gas mulia untuk menyingkatnya ya. Gas mulia ada yang masih ingat unsurnya apa saja? Unsur-unsurnya, gas mulia. Apa, Dik? Salah satu aja sebutin. Apa? Gas mulia itu halogen. Gas mulia? Helium. Selain itu? Neon. Ya, itu ya. Jadi ada helium, kemudian ada neon, nanti ada argon ya. Kemudian krypton, xenon, radon ya. Nah, ini kalian itu bisa pakai konfigurasi gas mulia untuk menyingkatnya. Nah, caranya gimana ya? Harus hafal. Hafalnya gimana kalian kalau hafal konfigurasi elektron dari bor dengan jumlah elektron maksimumnya? Ini kan helium cuma punya 1 orbital, berarti maksimum 2. Dia kan gas mulia kan udah maksimum kan. Neon itu dia di periode 2, berarti ada 2 kulit. Kalau 2 kulit berarti 2 tambah 8. 10 karena jumlah elektronnya udah maksimum kan. AR berarti dia 8 dulu ya. Jadi di sini ada 18. Yang ini kalian tambahkan lagi 2 8 8 18. Berarti di sini ada 36. XE 36 tambah 18. 54. Kemudian 54 ini ditambah 32. Berapa itu? 86. Nah, ini nih kalian bisa gunakan konfigurasi ini untuk menyingkat. Misalnya ini 26, kalian pakai yang di bawahnya. Berarti pakai AR untuk konfigurasinya. FE itu kalian bisa pakai AR yang di bawahnya dari 26. AR itu udah 18. Nah, AR itu ada pada periode ketiga. Periode ketiga ini udah penuh. Berarti dimulai dari 4.
Sisanya akan mengisi kulit 4S2, kalau 4S itu nanti lanjut 3D. 18 tambah 2 udah 10, berarti ini D-nya ada 6. Benar nggak kalau ada 6 ini, ini di S-nya ada 2. Nah, D itu kan kalian ingat dia ada 5 orbital kan? Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar nggak? Pernyataan yang pertama. Ada 4. Apakah yang tidak berpasangan beneran ada 4? Benar. Pokoknya kalau yang ini ngikutin gas mulia, yang di dalam ini semuanya udah berpasangan. Berarti tinggal sisanya. Ini benar ya, ada 4? Benar. Dalam atom Fe terdapat 4 elektron pada orbital D. Apa cuman 4 di D-nya? Ada berapa di D-nya? Ada 6. Berarti ini jawabannya salah. Benar disalahkan. Apa optionnya? Ingat optionnya apa? Gak ada yang jawab. C ya. Nomor 3. Elektron yang bilangan kuantumnya tidak diizinkan atau tidak mungkin. Nah, ini kalian harus ingat, di setiap kulit itu ada orbital apa saja. Kalau kulit pertama, kalian tahu cuma ada S ya. Kalau N sama dengan 1, kalian cuma punya S. Kalau kulit kedua, itu ada orbital apa saja? Di kulit kedua. S, P, D, F, semuanya ada? Di kulit kedua ada orbital apa? Halo. Ini siapa nih? Ini ada muridnya enggak ini? 17 orang loh ini. Enggak ada yang jawab. Di kulit kedua ada orbital apa saja? Apakah ada D, apakah ada F doang, atau semuanya ada? Ya, hanya ada S dan P. Di kulit ketiga, S, ada P, ada D. Di kulit keempat, S, P, D, F, seterusnya ya. Kulitnya banyak ya. Nah, sekarang kalau di kulit ketiga ini semuanya N-nya 3, kalian masih ingat nilai L-nya berapa? Kalau S kan dia 0. Ya, kalau P nilainya berapa L-nya? Bilangan kuantum berapa L-nya? Azimutnya berapa? S 0, P 1. 1. Kalau D? D? Kenapa sih susah banget? Kalian tuh tinggal pencet spasi itu, mikrofon kalian tuh langsung nyala untuk sementara, temporary. Iya, jadi gampangnya kayak gitu ya, nggak usah klik mikrofon. Kalau ini tinggal spasinya aja kalian tekan gitu aja. 2. Nah, untuk F-nya dia adalah 3. Kan? Ini berarti kalau dianya N-nya 3, ini kan yang dimintanya yang tidak ya. Kalau N-nya 3 mungkin nggak dia itu punya orbital S, L-nya elektronnya di orbital S. Ayo nyalakan. Ini kapan kelarnya nih? Cuma bahas soal gini doang. Kalau kalian nggak mau jawab. Ayo. Kalau di kulit ketiga bisa,
Bisa. Berarti kalau S berarti nilai M-nya bisa 0. Kalau untuk P min 1, 0 plus 1 ya. S-nya berarti kan bisa plus setengah, bisa min setengah. Nah, ini nomor 1 bisa nih. Nah, nomor 2 masih bisa. Nomor 3, ya. Di kulit ketiga ada D. Ini mana? Ini min setengah. Ini semuanya bisa. Coba kalian perhatikan. Apakah semuanya bisa? Kalau di pilihannya. Yang mana yang nggak bisa? Yang D bukan Miss. Yang D. Kenapa yang D? Karena dia M-nya 2. Sedangkan M-nya L-nya ya. Harusnya M-nya berapa ini yang D? Yang mungkin adalah M-nya sama dengan min min 1, 0, dan plus 1. Nah, ini 2. Ini nggak mungkin ini. Nomor 4. Harga keempat. Keempat itu maksudnya NLMS-nya ya. Ini, aduh. Harus nyari ininya nih. Beneran nggak kebaca. Nomor berapa itu? X plus E-nya 6. Ion X plus mempunyai konfigurasi elektron seperti ini. Nah, kalau untuk X-nya sendiri punya konfigurasi bagaimana? Ini X plus-nya, konfigurasinya yang ini. Kalau si X, ini berapa sih elektron? X plus berapa elektron? Dari konfigurasinya dihitung, elektronnya berapa? 10. 10. Nah, kalau X berarti ada berapa elektron? 11. Ini kan cara lambatnya ya. Kalau misalnya kalian konfigurasinya berarti ya udah X itu tinggal konfigurasi ini tambahin 1 elektronnya. Gitu ya. 1s2, 2s2, 2p6, kita namain 1, 3s1. Nah, ini yang 3s1 ini berarti dia punya N-nya berapa ini? Kulit berapa ini? 3. 3. Kalau S, L-nya berapa? 0. 0. Kemudian bilangan magnetiknya berarti 0 kan? Gak ada pilihan lain. S-nya kalau cuma 1, berarti nilainya apa? Plus apa min? Di aturannya? Plus. Oke, kita dapat jawabannya. Mana ini yang plus ini nih, soalnya dia mah. Ini yang gampang nih, nomor 5. Yang mana yang benar? Yang A. Ini 9 ya, tapi ini 02. Harusnya kan karena angka 9 dengan angka 2 mirip, angka 0 deketan ya. Nomor 6. Kalau D, ini dia plus setengah.
Apa sih yang pasti dari D? Apakah N-nya cuma ada di kulit ketiga? Apa yang pasti dari D itu? L-nya. D itu satu-satunya dia punya L nilainya adalah 2. Kulitnya bisa kulit dimulai dari kulit ketiga, 3, 4, 5, 6 tuh ada D semuanya. S-nya ada min setengah. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke nih, argon mempunyai nomor atom 18. Ion berikut, ion ya yang kayaknya, yang mempunyai konfigurasi elektron Ar3D2 ini. Ar3D2, berarti ini elektronnya berapa ini? Elektronnya berapa ini? 18. Ar18 ditambah 2. Oke. Jadi yang mana ini jawabannya? Ini ada Ca2+, ada Ti2+, ada Cr2+, Mn2+, Fe2+. Ini angkanya 25. Aduh. Yang mana ini jawabannya? Yang B, Miss. Yang B. Paham. Nomor 8. Fe3+. Nah, ini kalau misalnya kalian mau sederhanakan, kalian bisa juga pakai AR. Atau kalian misalnya 3+, ingat yang lepas itu sebenarnya kan elektron yang paling luar yaitu yang 4s-nya, walaupun yang diisinya 4s baru 3D. 3D itu tetap posisinya ada di kulit lebih dalam daripada 4s. Kalian bisa maksudnya AR itu ya. 4s2, 3D, 6. Nah, ini ketika membentuk Fe3+, berarti dia, tadi Miss Niha bilang yang lepas adalah 4S-nya dulu. Kita mau ngelepasin 3. Di 4S cuma ada 2. Berarti satunya lagi ambil dari 3D. Sisanya berapa ini 3D-nya? 5. Oke, berarti kita punya jawabannya yang mana? 4S-nya udah 0 nih. 4S-nya udah nggak ada elektronnya. Jawabannya yang mana? Bukan. Yang C, S-nya masih ada 2. Yang mana? Yang B. Yang B. Karena dia udah 0, jadi nggak usah ditulis lagi. Nomor 9. Nomor atom unsur X sama dengan 26 konfigurasi elektron X3+, berarti sama dengan yang atas ya. Jawabannya adalah yang E sama dengan yang D.
Ini sama, ini udah Oke. Yang lainnya tadi hampir sama, mestinya snip yang satu. Ini. Oke, nomor ini. Ni punya nomor atom 28. Jumlah elektron tak berpasangannya kan kalau mau bikin konfigurasinya itu pakai yang mana ini? Oke. Nomor 28, kita pakai unsur apa nih untuk menyederhanakannya? Pakai unsur yang mana untuk menyederhanakannya? Nomor atom 28? AR. AR, ya. Berarti ini kita akan punya nih. AR, berarti mulai dari 4 ya. Ini AR udah 18 ya, ingat. 4S2 udah 20, berarti dia tinggal 3D? 8. Nah ini ini udah penuh, berarti kita akan fokus ke 3D 8. Kecil banget. Ih. Banyak banget sih. Kebanyakan ya. Oke. Kalau 8, kalau misalnya secara logika kalian berapa sih nggak berpasangan? Kalau misalnya nggak digambarkan, kalian logika ini berapa yang nggak berpasangan? 8? 2, Miss. 2. Nah, secara sederhananya, kalau dianya kurang dari sama dengan 5, itu yang tidak berpasangan sama dengan elektron di orbital D-nya ya. Tapi kalau lebih dari 5, itu gampangnya ke 10 dia kurang berapa lagi? Misalnya kayak 8 ke 10 itu kurang 2, berarti ada 2 yang tidak berpasangan. Misalnya dia ada 6, ke 10 itu kurang 4, berarti ada 4 yang tidak berpasangan. Itu gampang ya. Maka dia ada 2 yang tidak berpasangan. Kita cek lagi. Oke, kita sambil bahas. Ntar kalau misalnya ada soal yang berbeda, baru misalnya snipping ke ini smart notebooknya. Misalnya share screen langsung ke ini aja soalnya. Ini dikirim nggak? Oke, untuk soal nomor 14. Kalau dia 20, seringnya kita pakai AR ya. Misalnya kayaknya kalau ngotret di sini ya. Kalau misalnya AR berarti sisanya adalah berapa itu? Setelah AR, dua elektron ya, 4S2. Nah, 4S2 berarti N-nya yang mana ini jawabannya? N-nya 4, S berarti L-nya 0. Berarti pasti M-nya cuma ada satu pilihan 0. S-nya kalau ada 2 berpasangan, nilai S-nya min apa plus? Nilai S-nya? Hah? Salah satu ya, salah satu berarti bisa min, bisa plus. Berarti jawabannya yang D ya.
karena dia mintanya salah satunya. Dalam suatu atom, jumlah maksimum elektron yang memiliki bilangan kuantum M3 dan M sama dengan plus 1 adalah. Paham nggak sih maksud soalnya? Dalam suatu atom, jumlah maksimum elektron yang memiliki bilangan kuantum. Di kulit ketiga, pada nilai M bilangan magnetiknya plus 1. Nah, sekarang kalian di kulit ketiga yang mungkin punya M plus 1 itu orbital apa aja? S bisa nggak punya nilai plus 1? S. Ini berarti misalnya snipping deh soal yang ini. S bisa punya nilai plus 1 nggak? M-nya? Bisa? Bisa. Nggak bisa, karena S itu kan 0. Jadi nggak mungkin dia punya plus 1 ya. Nah, terus yang bisa mungkin punya bilangan plus 1 pada kulit ketiga. Kulit ketiga itu cuma ada S, P, D. Ya kan, nggak ada F kan? Nah, itu yang mungkin punya bilangan M plus 1 itu berarti si orbital apa aja? Apa? P punya. Kalau D? Bisa nggak punya plus 1? Bisa. Bisa. Ya, siap. Jadi ada P dan D. Itu kan ada plus 1. Nah, jumlah maksimum. Nah, masing-masing orbital itu bisa menempati berapa ya bisa dimasukin berapa elektron maksimumnya? Maksimum elektron yang menempati satu orbital ada berapa? Dalam satu orbital bisa menempati maksimum berapa elektron? Satu orbital ini doang nih, satu kotak doang. Satu kotak doang maksimum berapa elektron? 2 elektron. Jadi kalau ada plus 1 di P dan plus 1 di D, berarti maksimum ada berapa? Maksimum ada? Ayo, sama amat sini jawab ya. Jadi 4. Jadi ini di pengertiannya tadi. Kalau N sama dengan 3, berarti kalian punya orbital S, itu dia nilainya 0, ya. Kemudian kalian punya orbital P, dianya ada 0, minus 1, plus 1, ya. Kemudian kalian punya orbital D, nanti di sini ada min 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti yang dimaksud adalah si ini ya. Ini maksimum bisa 2, yang ini pun maksimum bisa ada 2. Maksimum elektron setiap tapi kalau misalnya nanti N-nya sama dengan 4, kalian ingat di situ ada F. Jadi nanti nambah lagi di F-nya. Nambah 2 lagi. Oke, sekarang kita bahas lagi ke kayak misalnya lebih enak share layar deh.
Jadi soal nomor berapa sih? Nomor 15 ya? Nomor 16. Nomor 16 yang A mungkin nggak? Di kulit kedua ada orbital dengan L1, berarti P. Mana nih yang mungkin? Yang A mungkin, Miss. Yang A ya. Kalau yang B mungkin nggak? Yang B mungkin nggak nih? Enggak, Miss. Enggak, kenapa? M-nya 2. Kalau 2 itu orbital apa sih? Orbital D. D, ya kan? Sedangkan di kulit kedua itu cuma ada S dan P ya. Ini kulit ketiga nggak mungkin ada orbital F dengan L nama dengan 3. Yang ini nggak ada min 0 secara matematika, ini dari mana nih min 0 ya? Yang ini kulit ketiga, L-nya mungkin di D ya 2, tapi nggak ada M-nya 3. Oke, nomor 17. Ini ada konfigurasi elektron. Kalau yang ini pada keadaan dasar. Ini elektron valensinya ya, elektron terluarnya. Kalau yang kotak ini satu kotak berarti ini orbital apa nih? S. S. Yang 3 kotak? P. P. Berarti ini total elektron valensinya ada berapa ini? 5. 5. Nah, kalau kalian hafal kimia unsur tentang golongan, kalian akan tahu nih yang C. Atau kalau enggak ya kalian cari satu-satu. Yang ini kalian bisa pakai 24, kemudian 26, ini 285. Jadi jawabannya yang C. Ini konfigurasi elektron tadi udah. Ion. Nomor 19. Kira-kira yang ini nih kimia unsur nih. Atom dengan konfigurasi elektron 4s2, 3d10, 4p2. Ini golongan berapa sih ini? Elektron valensinya berapa? Berapa elektron valensinya? Elektron valensinya ada berapa, Kak? Ya ampun, kimia unsurnya masuk. Elektron valensinya ada? Berapakah elektron valensinya? Berakhir di P, jadi elektron valensinya berapa? 4. Jadi ini elektron valensinya, aduh. Kok jadi ngetik sih? Elektron valensinya ada 4. Nah, 4 elektron golongan 4 pada periode 3, karena ininya kulitnya ketiga kan. Dia, kalian ingat ya, inert itu dia adalah si gas mulia. Dia tidak bereaksi ya. Inert ini, kalau kalian hafal, ini dia adalah gas mulia. Apakah ini konfigurasi gas mulia? Bukan kan? Karena dia elektron valensinya 4. Dia magnetik, dia yang punya. Dia magnetik artinya apa sih? Dia itu semua elektronnya berpasangan tuh, dia magnetik. Konduktor.
Benar nggak nih konduktor? Kalau misalnya kalian hafal di tabel periodik ini unsurnya apa sih nih? Semilogam, germanium. Kalau semilogam itu berarti dianya apa? Di germanium ya, dia magnetik. Dia bersifat semilogam. Emang ada yang menyatakan kalau dia magnetik? Yang jelas dia adalah metaloid ya, semilogam. Ini kalau misalnya si unsurnya, ini adalah si germanium. Kalian bisa cari ya. Atau kalian ya, sebenarnya unsur yang non logam dan semilogam itu harusnya kalian hafal. Non logam itu ada hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, sulfur, halogen, dan gas mulia. Ada semilogamnya, ada boron, ada silikon, germanium, nitrogen, astatin ya. Itu akan lebih mempermudah kalau kalian hafal unsur-unsurnya. Oke, kita coba lagi ke soal berikutnya. Ini apa? Nomor atom R adalah 33. Konfigurasi elektron R3-. Jadi berapa total elektronnya kalau R3-? 36. 36. Nah, kalau kalian ingat 36 itu gas mulia si kripton ya, maka dia punya konfigurasi yang D. Kalau enggak ya dihitung aja nih. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 10, 20, 30. Ya, ini 38. Berarti bukan kan, kita butuhnya 36. Nah, itu satu-satu sampai kalian dapat yang ketika jumlahkan ini bilangan-bilangan yang di atas pangkat ini, dia harus 36. Berarti dia D. Oke, nomor 22. Yang dapat membentuk kation stabil dengan muatan plus 2. Bisa membentuk kation, berarti dia punya elektron valensi. Kalau untuk golongan utama ya berarti dia 2 ya elektron valensinya. Yang mana nih yang punya elektron valensi? Ini dia nomor 24 ini D ya, berarti di D, dia transisi. Dia bisa membentuk konfigurasi plus 2 juga. Karena dia beloknya banyak yang kalian tahu ya, transisi. Sepuluh. Nomor atom 10 neon nggak akan mungkin dia stabil dengan bermuatan karena dia udah stabil sebagai unsurnya ya, sebagai atom netral. 24. Ini transisi mungkin yang ini juga Zn, elektron valensinya 12, atau kalian bisa nyatakan sebagai 2 di 4s-nya aja. Kalau valens elektronnya atau elektron yang bisa digunakan ikatan bisa ada 12. Yang ini dia 34 tadi
semilogam ya. Nah, kita lihat pasang-pasangannya itu dia yang mungkin di sini adalah yang C, kalau melihat pasangannya. Karena kalau transisi ya itu biloxnya banyak, bisa membentuk +2. Ini ikatan, kita coba masuk ke sistem periodik. Suatu atom netral mempunyai konfigurasi elektron berikut. Dapat dikatakan bahwa atom ini 1, 2, 2, 3, ini harusnya ini 3 ya. 3p5 harusnya. Masa ini 2p6 terus masih ada 2p. Oke. Kalian deh 2. Harusnya kalau keadaan dasar, dia ini punya konfigurasi elektron, ini harusnya ini 3. Ini P-nya ada berapa ini? Di P ada berapa elektron di sini? Di soalnya. Itu di P ada berapa yang kalian baca? 5. Ada 5. Harusnya P-nya masih bisa nambah nggak di P? Kalau ada elektron lagi. Bisa. Masih bisa kan? Karena maksimum 6. Tapi ternyata di sini langsung ke 4s1. Jadi pernyataannya yang pertama berada dalam keadaan tereksitasi. Ada yang tahu apa sih keadaan tereksitasi? Iya. Jadi dia berada pada energi yang lebih besar, yang lebih tinggi. Nah, ini benar nggak nih keadaan tereksitasi? Benar, karena harusnya kan dia cuma di 3p6. Kenapa dia sekarang ada di 4s1? Ini dia benar. Karena ini nih. Ini kalau dianya keadaan dasar itu dia adalah 3p6 di 4s-nya harusnya masih 0. Tapi dia ternyata di sini 4s1, berarti ini keadaan tereksitasi. Akan memancarkan energi radiasi jika susunan elektronnya berubah menjadi ini. Ini tadinya ada di kulit keempat ada 1, sekarang di kulit keempatnya nggak ada, pindah. Dari kulit luar ke dalam, memancarkan atau menyerap? Konsep Bohr, postulat Bohr. Elektron kalau berpindah dari kulit luar ke dalam, dia akan memancarkan energi atau menyerap energi? Memancarkan atau menyerap? Elektronnya ini akan menyerap atau memancarkan energi? Mana ini? Nggak ada muridnya. Dari kulit luar ke dalam. Ya, dengan memancarkan, emitting, memancarkan energi. Nomor 1 benar, otomatis nomor 3 benar, nomor 2 benar. Termasuk unsur periode keempat dalam sistem periodik.
si atomnya berada dalam periode keempatnya ini. Unsurnya, si unsur ini. Enggak ya, karena ini pada keadaan tereksitasi. Ini dia harusnya periode 3. Berarti dia jawabannya adalah nomor 27. PQRST dengan nomor atomnya masing-masing yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik adalah yang P dia 1S2, 2S, 1 kan? Yang Q 1. Kita bisa pakai sederhanakan ya, pakai neon aja deh. Yang Q berarti kita pakai neon itu 10, berarti 3S2. Yang R-nya kita bisa pakai konfigurasi siapa nih untuk menyingkatnya? R18, sisanya adalah ya. Kemudian yang S-nya 33, kita bisa masih pakai 18 ya. AR 4S2 20 33, berarti kita bisa isi 3D-nya 10. Kemudian 4P 3. 53, sebenarnya kita udah dapat jawabannya nih, 53. Yang T 53, berarti kita bisa pakai si KR. KR 36. S2 4D 10. Ini 36, 38, 48 berarti dia jadi jawabannya mana nih? Yang golongannya yang sama. Ini EV-nya. Oke. Nomor 28, punya nomor atom 12, elektron valensinya 2. Y punya nomor atom 24. 24 tuh kalau kalian pakai AR berarti 18 tambah 4S2 3D. Yang ini mah golongan utama ya yang 12, yang ini golongan transisi. Berarti tidak dalam satu golongan. Unsur X dan Y dengan nomor atom masing-masing 12 dan 24 punya konfigurasi elektron terluar S2P4. Salah. Yang E ya. Ini kalau kalian hafal 26 transisi, ini besi. Golongan transisi benar. Nomor 1 benar, nomor 3 benar. Karena transisi berarti berakhirnya bukan di P. Nomor 2 salah, berarti nomor 4 salah. Berarti ini 13B. Atau kalian mau buat konfigurasinya bisa pakai AR18, 4S2, 4S adalah 3D6. Nah, ini nomor 30 ini pengisiannya bukan berdasarkan tingkat energi, tapi berdasarkan urutan kulit. Maka dia 3D dulu, 4S, tapi tetap di 3D-nya, bukan 3D5, tapi S-nya dulu keisi 2, baru 3D 3. Kalau dia ada di D-nya, di sini elektron terakhirnya itu ada di S dan D, berarti dia merupakan unsur transisi ya. Terletak pada periode 4 ya, ini 4S. Bilangan oksidasi tertingginya adalah +5.
Iya, plus 5. Karena dia elektron valensinya adalah 5 nih. 2 tambah 3. Nomor atomnya adalah 23. Ini benar. Karena AR 18 tambah 2, 20. Tambah 3, 23. Berarti ini semua benar. Yang E ya. Nomor 31. Jika suatu unsur X mempunyai nomor atom 35, maka unsur tersebut 35 boron nih. Termasuk golongan transisi? Bukan. Kalian bisa cari berdasarkan konfigurasi elektronnya. Terletak pada periode keempat, iya. 1 bukan, 2 iya, berarti 2, 4. Oke, di sini snipping deh soalnya. Ini muridnya cuma ada 18. 18 saja Miss nih, 17 berarti. Ya tadi kalau misalnya 26, kita bisa pakai nyingkatnya pakai si AR kan? AR sering banget 26 nih keluar. 4S2 3D 6. Berarti dia benar, dia adalah transisi karena dia berakhir di D. Konfigurasi ini dia. Konfigurasi elektron kulit terluarnya adalah ini salah. Satu benar, udah kita tahu. Berarti kita punya jawabannya adalah B. Nomor 30 tadi ya. Ini berarti terletak pada periode 4 benar, ini transisi benar karena di D bilangan oksidasinya plus 5 benar, ini juga benar. Ya 18 plus 3 plus 2, 23. Ini karena si elektron valensinya sama dengan 5. Jadi maksimal bilangan oksidasi tertingginya adalah kalau semua elektron valensinya lepas. Transisi ya karena dia orbital D. Orbital D. Kalau 35 ada yang bertanyakan? Oh ya Miss, 2 dan 4 sih Miss. Oh iya. Oke, kita cek soal yang lainnya. Atau kita mau ini nih yang soal-soal yang terbaru deh. Kenapa misalnya tadi melewatkan soal yang ini ya? Nomor 2 ini yang unsur lagi nomor 21. Oh, tadi Indra ya 21, 22 udah. Komisinya lupa sih. 6. 26 Fe membentuk senyawa XO dan Fe2O3. Pertanyaan berikut yang benar adalah ini 26, ini konfigurasinya benar. X dapat mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi benar karena ini di sini plus 2, di sini plus 3 biloknya. Atom X berada pada golongan transisi karena dia berakhirnya di D, transisi benar. Konfigurasi elektron X dalam XO lebih stabil dibandingkan dalam X2O3. Ya benar. Fe itu stabil pada Fe2+. Fe2+ lebih stabil daripada Fe3+. Nomor 24, nomor atom X adalah 30, konfigurasi elektron X2+. Berapa elektronnya jadi kalau X2+? 28 ya Miss.
28. Kalian tinggal cari nanti ini di sini di jumlahkan yang 28. Tapi sorry. Ini nih harusnya nggak boleh. Ini nih sama-sama 28. Yang perlu kalian ingat adalah yang lepas itu adalah orbital yang orbital kulit yang elektron yang terletak pada kulit paling luar. Jadi nomor 24 itu walaupun sama-sama 28 A dan B, yang benar adalah yang A, yang 4S-nya yang lepas ya. Ini lupa tadi. Oke, yang ini dia catatannya adalah yang elektron yang lepas adalah elektron kulit terluar, yaitu si 4S2. Maka ini jawabannya yang A. Nomor 25 memiliki 6 orbital setengah penuh pada keadaan dasar adalah ini gas mulia neon ya. Pasti semuanya penuh. Yang ini kalau kalian hafal ini si Cl. Kalau Cl ada satu. Kalau mau kalian sebenarnya kalau misalnya mungkin hafal ya misalnya udah dapat jawabannya adalah yang C gitu. Si Cr. Ini Cu, ini Zn. Jadi kalau misalnya kalian ya 10. Kalian nggak hafal unsurnya ya udah X aja lah. Berarti ya udah kalau neon kalau 10 kalian tahu dia konfigurasi nomor atom gas mulia, ini pasti dia akan penuh 1S2, 2S2, 2P6 semuanya. 17 itu si Cl. Ini kalian bisa pakai Ne 3S 2 3 pil 5. Ini kalau kalian bikin ininya S-nya penuh, ini di P-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hanya memiliki 6 orbital setengah penuh. Yang ini, yang setengah penuh itu cuma yang ini doang. Sorry. Cuman ada 1 elektron, artinya setengah penuh. Nah ini 24 Cr itu dia penyusunan elektronnya dia di D setengah penuh. Jadi kalian akan dapat di sini Ar 4S-nya 1, 3D 5. Maka di sini di S-nya hanya ada 1, di D-nya kita punya 5. Ini nih yang harus kalian hafal, tulisnya dengan angka 1 deh. Ini ada. Jadi totalnya ada 6 orbital setengah penuhnya. Ditanyakan. Bisa dipahami? Oke, kita cek soal yang ini yang terbaru aja deh. Kita dari yang 2021 deh. Unsur berikut yang memiliki energi ionisasi paling kecil adalah, kalau energi ionisasi paling kecil itu berarti paling bawah dan paling kiri atau paling kanan? Kiri. Paling kiri. Nah, kalau misalnya kalian lihat
nomor atomnya, kalian nanti bikin konfigurasi elektron sehingga kalian dapat apa letaknya dalam tabel periodik. Nih beneran. Kalau ini dia hot karena kalian harus menyusun 5 unsur ini. Kalau kalian bikin konfigurasi elektronnya, nanti kalian akan dapat periode 4, ini periode 7, ini 1, yang ini 1 juga. Jadi kalau nanti kalian mau hitung apa ya, elektronnya deh, maksudnya di sini. Ini semuanya kalau golongan utama kalian bisa misalnya kayak Siki, dianya 2 misalnya. R-nya 281. T-nya 2881. X-nya 287. Yang Z-nya berapa ini? Yang Z-nya 28, 18. Nah, yang Z 28. Dua, 8, 18, 8. Ini si gas mulia. Nah, ini kalian kalau misalnya dari ini, kalian tuh bisa kayak bikin, sebenarnya kalau ini ya udah kita dapat dia yang T karena dia yang paling bawah. Ingat ya, kalau energi ionisasi itu dia makin kecil gini ya. Makin ke kiri, makin ke bawah. Nah, ini kalau kalian bikin posisinya, ini misalnya kayak 1, 2, kita punya ini 1, ini 7 dan 8. Langsung aja kita ke 7 dan 8 golongannya. Ini di periode 2 kita ini kayak gini, punya Ki. Kemudian di ketiganya ini dia ada 1. Ini periode ya. 2, 3, 4 kulit. Oke. Kemudian di yang R-nya di periode 3 kulit ketiga, dianya golongan 1 karena elektron valensinya 1. Ini di sini ada R. Kemudian untuk T, dia kulit keempat, ini T. Kemudian X itu ada di periode ketiga. Nah, ini X dia ada di periode ketiga. Dia 7. Nah, yang Z-nya ini periode keempat. Nah, ini kalau misalnya kalian buat ini ya berarti ini yang paling kecil energinya. Atau kalian cukup aja lihat, nggak usah kalian bikin ini juga. Berarti kalian tinggal cari yang periodenya paling besar. Nggak usah bikin itu juga gampang. Periode paling besar, elektron valensi paling kecil. Paling besar. Dan elektron valensi paling sedikit. Maka kita akan dapat dia jawabannya adalah yang Z. Ya kok Z? Kita ini kan 4 jam pelajaran.
Ya, sampai 9:30 ya. Oke, kita coba soal berikutnya. Biasanya kalau ngomongin sifat periodik biasanya hanya menggunakan unsur-unsur golongan utama, karena kalau transisi dia banyak faktor, terutama keberadaan elektron pada orbital D-nya itu dia bener apa ya maksudnya? Ya itulah, jadi kayak beragam, mirip tapi kayak sedikit pergeserannya itu sedikit, dan ya kayak jari-jari aja ukurannya bisa besar kecil, kemudian kayak kekerasan dan yang lainnya juga enggak apa ya, perubahannya itu kayak naik turun lah di transisi. Jadi makanya kalau ngomongin sifat periodik itu biasanya yang digunakan datanya adalah data unsur-unsur golongan utama, jadi kalian bisa pakai konfigurasinya sih. Oke, kita soal nomor 59. Ada S, I, P, dan S. Urutan atom berdasarkan kenaikan energi ionisasinya. Ini, dia itu sudah urut kalau kalian lihat ya. Dianya semuanya pada kulit ketiga ya. Kan? Kemudian elektron valensinya ini ada 4, ini ada 5, ada 6. Nah, energi ionisasi itu bagaimana? Dari kiri ke kanan makin apa? Makin besar, Miss. Makin besar. Tapi di sini itu ada spesial untuk P. Jadi P itu yang paling besar. S, I, S, P. Itu jawabannya adalah yang B. Alasannya kenapa? Jadi kalau P itu dia punya, kan sebenarnya energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron paling luar. Kan? Kalau ini kan dia yang paling luarnya kan di 3p2 ya. Jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa ketika P-nya ini penuh atau setengah penuh, kayak misalnya gas mulia itu kan dia penuh ya, P-nya 6. Nah itu makanya dia energi ionisasinya sangat-sangat besar, sangat sulit untuk melepaskan elektronnya karena dia stabil dengan konfigurasinya yang ya tadi elektron valensinya juga penuh untuk di setiap kulitnya ya, udah maksimum. Nah, terus juga ada kalau setengah penuh. Nah, itu dia stabil kayak ini P. Kalau dia udah stabil, udah suka dengan konfigurasi ketika P-nya masing-masing udah ada satu, ini imbang, jadi di PX, PY, PZ semuanya masing-masing ada satu. Ini udah stabil. Jadi kalau untuk melepaskan satu elektronnya, maka dia punya energi yang lebih besar daripada si S. Ini benar. Ini itu yang harus kalian ingat-ingat, sama dengan sama dengan S. Kalau S-nya itu ada 2, ketika dia maksimum, makanya dia energi ionisasi golongan 2 itu lebih tinggi daripada energi ionisasi golongan 3. Jadi kayak Mg itu energi ionisasinya lebih tinggi daripada Al, padahal Al itu lebih kanan daripada Mg. Secara umum dia makin naik kalau ke kanan, tapi untuk yang 2 lebih tinggi dari 3, untuk yang 5 lebih tinggi daripada yang 6. Yang lainnya ya udah naik aja ke kanan ya. Ya ini kayak gini. Ternyata soal-soal 2001 yang keluar adalah anggap aja kayak apa ya? Kasus-kasus khusus spesialnya. Ya. Oke, kita nggak nurut nih.
Dalam satu periode dari kiri ke kanan. Nah, ini kalian harus ingat-ingat ya, notes. Catatannya di sini untuk 2A-nya dia lebih besar daripada 3A ya. Nah, untuk yang 5A-nya dia lebih besar daripada 6A. Maka kita akan dapat di sini adalah SI, S, dan P. Jadi kalau diurutin ya 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A. Jadi ada 2 ini nih. Kalau misalnya ini kalian bisa cek lah ya. Biayanya data energi ionisasi. Kita pakai gambar aja deh. Mungkin kita dapatnya tabel. Ini apakah kurang? Nih, terbaca nggak ya di kalian angka-angka ini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi kalau kalian lihat di sini kan yang 2A-nya ini 520, ini 900 naik kan? Tapi ke sini 801. Jadi turun dari 2A ke 3A-nya. Jadi 2A itu lebih besar. Padahal kan katanya kalau ke kanan kan makin besar kan? Nah, ini sama. Ini 1086, ke 5-nya naik 14, tapi ke 6-nya dia turun. Sebenarnya yang anomali itu yang 2 dan 5. Jadi kalau karena dia stabil dengan S2-nya, S-nya itu udah penuh, ada 2 elektronnya, maka dia itu nggak mau melepaskan elektronnya, maka butuh energi lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Kalau ini dianya ada di P-nya ada 1, cuma 1 nih di P sendirian, ya udah gampang dia lepas untuk membentuk si S2 gitu ya. Di sini makin naik, nah ini sama, ini di P-nya ada 3, masing-masing udah punya 1, tiba-tiba suruh ngelepasin 1, nah ini sulit, makanya dia sampai 1400. Di sini turun gitu ya. Jadi yang anomali itu yang 2 dan 5. Karena yang lainnya dia makin naik. Kecuali untuk ini ya yang unsur-unsur udah di bawah ya. Kalau dia udah di bawah ini dia udah sama-sama sifatnya logam. Ini karena dia ini logam. Ini masih boron semi logam ya. Tapi kalau kalian lihat yang di bawah enggak, dia anomali itu berlaku untuk unsur-unsur sampai periode yang keempat, apalagi kalau misalnya kita ngomongin yang B ya. Jadi dia sampai periode 4 anomalinya itu. Kalau udah periode 5 di 2A-nya dengan 3A dia lebih gede 3A. 5A-nya dengan 6-nya lebih gede yang 6 ya. Jadi sampai periode keempat anomalinya terhadap golongan 2A dan
5A gitu ya. Oke, kita lihat soal lagi. Soal, oke. Iya. Dik. Iya, periode keduanya yang anomali. Mana sih? Ntar coba. Yang mana? Periode 3. Iya. Ini sebenarnya anomali itu dari periode 2, 3, 4 sampai periode 4. Anomali periode 5 udah nggak anomali lagi. Ini kan yang di periode 3, ini kan kalian lihat, ini dia golongan 4, ini golongan 5, elektron valensinya, ini kan golongan 6. Jadi kalau kalian tadi, ini ya, Miss Niha pakai ini kan sebenarnya periode 3 ya. Ini yang 3, yang ini yang 5. Nah, yang ini mah enggak ya? Tapi di yang benar-benar. Oh, coba. Sorry, ini 4. Ini anomali juga, bukannya? 1012 sama 1000. Ini nih, coba lihat. Kalau kalian lihat angkanya, yang mana sih? Yang di kursor ini 1012, ini 1000. 1000 ini. Ini 789, ini 1012, ini 1000. Ada data lain yang berbeda. Kalau ini dia 1000 nih yang golongan 6 ya. 4-nya ini dia pokoknya kalau yang di sini ya berlaku normalnya itu setelah periode 5. Ini dia periode 2-nya yang keempat 590, di sini turun. Jadi yang 2-nya masih tetap lebih tinggi daripada yang 3. Kemudian yang 5-nya tetap lebih tinggi sedikit daripada yang ke-6. Padahal harusnya kan kanan lebih tinggi. Ya. Ini di kalian kelihatannya sebenarnya sih kita nggak boleh karena emang nggak ada data, nggak boleh pakai data ya. Ya konsepnya harus kalian hafal kalau untuk sampai periode keempat itu terjadi anomali di mana yang kedua dia lebih. Oke, 935. Ini unsur periode 3. Ini 4-nya, ini 5-nya, ini 6-nya. Ini kan dia golongan 4, elektron valensi 4, ini golongan 5, ini golongan yang 6. Apa panahnya nih yang kebalik? Bener kan?
Oke, tadi kita cek lagi soal dua 2020. Iya, maksudnya yang saya kerja 2 kali, punya pasti. Ini bakal lama lagi kayak kemarin nggak? Kayaknya saya lebih pagi ya datangnya. Nggak usah, saya kan datangnya lebih pagi kan? Ya kan mesti bakal lebih cepat dong. Belum pesan makan, belum bisa. Belum pesan makan. Oke, nomor 58. Jika suatu unsur X mempunyai bentuk, ini coba kita lihat, oh ada 20 orang. Jika suatu unsur X dapat membentuk ion X2+ yang mengandung 20 neutron dan 18 elektron, ini X2+ ya. Kita sebenarnya bisa fokus nih. X2+ itu katanya dia ada 18 elektron. Maka kalau X-nya ada berapa elektronnya? 20. Neutronnya tetap ya. Termasuk logam alkali tanah di dalam sistem periodik unsur berada pada periode 4 dan memiliki nomor massa 40. Ini benar langsung. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, berarti kalian tahu ini apa sih? Dianya protonnya ada 20, neutronnya ada 20, berarti nomor massa adalah 40. Kalau mau konfigurasi elektronnya ya 20X, berarti kan bisa nih 2882. Jadi kalian akan dapatkan elektron valensinya sama dengan 2 dia golongan 2 alkali tanah. Oke. Ini masih. Ini biasanya gelombang 1, gelombang 2 ya. Unsur Cl ada di periode 3, maka ion klorida akan mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan atom atau ion. Cl periode 3, nah yang kalian hafalkan adalah harusnya Cl itu dia halogen, itu harus kalian hafal. Kalau misalnya enggak ya percuma, kalian nggak akan tahu ya berapa konfigurasi elektronnya kalau nggak hafal. Ada polisi sekolah lagi keliling ke Zoom. Mistia. Lagi teriak-teriak gitu, lagi teriakin yang masih ada di main room dan yang lain-lain. Nah ini modalnya kalian harus ingat kalau si Cl itu dia adalah halogen atau dia berada pada golongan 7A. Kalau 7A berarti dia punya elektron valensinya sama dengan 7. Maka ion klorida karena elektron valensi 7 ini cenderungnya melepas elektron atau menerima elektron?
menerima elektron ya. Ini kalian kalau misalnya lihat ya, kalian bisa bikin konfigurasinya si Cl itu ya, kalau misalnya golongan utama ya halogen, dia karena periode 3, 2, 8, 7. Menerima 1 elektron. Maka dia akan membentuk Cl min. Kalau Cl min jadi ada berapa elektronnya? Ada berapa jumlah elektronnya? Ini ada 7, menerima 1, 18 elektron. Nah ini mana nih yang 18 elektron? Nah sama, kalian tuh nggak dikasih tahu dianya golongannya berapa, ininya berapa ya. Kalau misalnya apa ya, hafal, ini sebenarnya golongan utama ya, maksudnya harus hafal golongan utama itu. Dia ini ada, jawabannya adalah si Ca. Nah gimana caranya tahu Ca? F itu dia halogen, di atasnya Cl. Ya pokoknya harus hafal golongan gas, apa golongan utama. Lithium, natrium, kalium, rubidium gitu ya. Cesium, francium. Nah itu harus hafal. Jadi tahu golongan 1. Golongan 2 ada BEMG ya. CaSR, BARA. Jadi kalian kalau misalnya hafal ya akan lebih mudah. Jadi yang kalian ini ya, jadi yang akan sama dengan 20 Ca 12. Dia juga 18 elektron. Kalau golongan utama kalian nggak hafal ya udah. Yang ini juga nggak ada clue berapa elektron valensinya. Yang ini juga nggak ada clue-nya, gitu. Nggak ada. Jadi nomor-nomor atomnya itu nggak ditulisin sama sekali. Gitu. Jadi ya beneran, ini adalah hafal golongan utama. Golongan utama atau golongan A. Oke, kita ke soal lagi. (2019) jari-jari paling besar itu makin kemana? Makin ke kiri, makin ke kanan, makin ke bawah, makin ke atas? Jari-jari? Makin ke kiri dan makin bawah. Ke bawah. Jadi yang mana nih kalau disajikan data yang ini? Wow. Zoom. Kita fokus ke nomor atomnya ya. Tapi ini dia ngomongin ada 2430. Oke deh. Karena dia ada transisinya nih. Kalau misalnya kita mau abaikan posisi si transisi, bisa ini 28. Yang ini 28. Ini sebenarnya transisi loh, ini 4. Ini mau maksa ya, memaksakan. Ini di D-nya penuh ya, di orbital 3-nya penuh. Ini sedikit memaksakan konfigurasinya. Oke dong. Ada dong, kelihatan Pak Arif. 28, 18. Ini sebenarnya maksain karena yang 2 ini kan dia transisi ya.
Ini konfigurasi yang memaksakan. Nah, ini berarti kalian lihat. Oke. Yang pertama itu hanya ada 2 kulit. Yang R, X, Y, Z itu dia punya 4 kulit. Nah, yang punya 4 kulit ini yang kalian bandingkan ini kan. Dia ada 4 kulit. Sebenarnya kalau kayak gini kalian 4 kulit dan dianya semakin bertambah. Ya, di kulit yang sama ya, 4 berarti kan urutannya dia adalah dari kiri ke kanan. Ada unsur apa aja? Dari 4 unsur ini. Kiri ke kanan, berarti urutan unsurnya apa aja? Berdasarkan nomor atomnya? Berarti kan dia yang paling kecil nomor atomnya ada di sebelah kiri kan? Ini R, X, Y, Z. Ya. Maka yang paling besar berdasarkan sifat periodikannya yang mana? Yang R. Kan bisa kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, sekarang kita ya lowbat. Salah, kenapa mesti yang belum lagi? Yo, kita soal yang ini kayaknya setipe dari 2019 juga. Apakah pertanyaannya? Soalnya ada di sana. Data nomor atom dan massa untuk 5 unsur. Ya. Atau yang punya jari-jari paling besar. Ini masih sama ya, kita fokusnya ke nomor atom dengan cara yang sama. Ini pertanyaannya, di sini hasil yang, aduh salah. Udah mau saya. Oke, kalau kita pakai konfigurasi tadi, kayaknya yang dapat yang soal sebelumnya itu agak kurang beruntung karena dia ada transisinya. Kalau yang ini konfigurasi bornya apa ini? 2 konfigurasi 25. Yang ini 2, 8. Tadi yang paling besar ini berarti bisa lebih besar karena kulitnya udah 3 ya. Yang ini 2, 8, 5. Satu periode berarti yang nomor atomnya lebih kecil, dia lebih besar. Ini 2, 8, 6. Yang ini 2, 8, 7. Yang ini dia punya 3 kulit ya. 3 kulit dengan urutan kiri ke kanan. Dan urutan kiri ke kanannya berarti udah urut ya. L, Z, I, X. Jadi siapa yang jari-jarinya paling besar? L. Konsepnya masih sama ya. Jari-jari. Ini karena tipe soalnya sama. Jari atom.
Jadi atau makin besar itu makin ke kiri. Sudah habis waktunya. Coba sih, satu grafik deh ini. Misalnya mau bahas yang grafik. Ini ada energi ionisasi unsur M. Ini hampir sama ya dengan yang atas ya. Garam klorida M yang stabil adalah, kita akan lihat dia bisa membentuk ion stabilnya berapa elektron yang akan dilepas. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari data di sini, ini naiknya perlahan. Artinya ini ketika ngelepas satu elektron, terus kemudian elektron yang lebih dalam dia lepasin, ini lepas lagi. Artinya yang 3 ini berada dalam satu kulit. Nah, kemudian ini naik tiba-tiba drastis ke atas. Ini berarti kulit yang lebih dalam. Berarti si elektron valensi adalah yang ini. Yang 3 ini. Berarti akan membentuk elektron valensi 3+. Nah, ketika dia 3+, maka jawabannya adalah yang C dengan si harusnya ini ya Cl ya. Kalau ini jadi fluorin ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau dianya nanti naiknya drastis, artinya itu kenapa sih misalnya salah? Padahal mau sini kulitnya lebih ya. Ini konsep yang sama bisa digunakan untuk soal yang nomor 51, tapi dia datanya bukan pakai grafik. Jadi kalau misalnya, mana nih? Yang 3 ini, dia satu kulit. Ini satunya pakai SKT. Waduh. Satu kulit. Nanti di sini kirim ini aja ya. Kulit. Yang ini kulit lebih dalam. Ini kulit terluar.